Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini minggu pertama tanggal 7 Juni 2020. Kita belum bisa berkumpul bersama-sama, tetapi saya percaya Bapak Ibu dapat mengumpulkan keluarganya di rumah masing-masing untuk ikut beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Engkau memberi kesempatan buat kami lagi untuk kami beribadah, memuji, memuliakan namamu, mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini minggu pertama bulan Juni, kami bersama-sama akan menerima perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami berdoa supaya Roh Kudus memimpin seluruh ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari semua jemaat bersama-sama katakan, Tuhan ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari sembah, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami padamu. Haleluya. Biarlah hati kami seperti hati Yesus, yang mau menyenangkan Bapa di surga. Segala kemuliaan bagimu.
Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan menyembah Tuhan. Angkat suaramu dan tinggikan Dia, muliakan Dia, senangkanlah hatinya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama mengatakan menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi korban dupa yang menyenangkan hatimu. Dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hambamu dengan rohmu yang kudus. Dan urapi umatmu di rumah masing-masing yang sedang mengikuti ibadah ini. Biarlah hadirat Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami untuk kami mengerti firman Tuhan pada saat ini. Kami mau membuka hati kami dan menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 49. Namun sebelum kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama, saya ingin menyampaikan latar belakang daripada ayat-ayat yang kita akan baca pada saat ini. Yaitu di dalam firman Tuhan ini berbicara tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi setelah Yesus bangkit ya dari maut, maka Yesus menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Mengapa sehingga Tuhan Yesus melakukan ini? Supaya meyakinkan murid-murid bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah bukan Allah yang mati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Karena setelah Yesus disalibkan dan dikubur, mati dan dikuburkan, maka pada saat itu murid-murid itu pada kacau balau. Ya, mereka sudah mulai ragu-ragu, kemudian mereka tidak percaya bahwa Yesus yang mereka ikuti selama ini adalah Yesus yang tidak berkuasa apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa melalui Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, maka Dia dapat meyakinkan mereka dan juga meyakinkan kita. Ya, supaya kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita percayai selama ini adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat bahwa pada suatu hari murid-murid itu mereka berkumpul di dalam satu ruangan.
Dan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu sementara berkumpul, kemudian mereka berbincang-bincang tentang kejadian yang mereka hadapi saat itu. Dan tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Ya, dan Yesus menyapa mereka dengan kata salam bagimu. Dan hati mereka begitu bersukacita. Tetapi ada beberapa orang di antara mereka yang tidak percaya. Mereka berpikir bahwa itu bukan Yesus. Ya, maka itu pada saat itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ingin menyatakan pada mereka dan ingin membuktikan bagi mereka bahwa dia itu bukan roh, tapi dia itu adalah Yesus sendiri yang sudah bangkit dari maut. Maka pada saat itu dia bertanya pada mereka, adakah ya makanan atau adakah lauk padamu? Dan mereka memberikan kepadanya ikan, kemudian Yesus mengambilnya, lalu firman Tuhan berkata dimakannya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan lubang paku di tangannya, di kakinya, kemudian mahkota duri bekasnya masih ada, lambungnya ditunjukkan kepada mereka. Sehingga dengan demikian maka murid-murid mereka percaya bahwa memang dia adalah benar, bahwa Yesus yang sudah bangkit dari maut adalah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini, yaitu Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 49. Di dalam ayat 46 mengatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa firman Tuhan ini saudara-saudara adalah merupakan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid yang mula-mula ya sebelum dia naik ke surga. Dan bukan hanya kepada murid yang mula-mula, tetapi amanat agung ini juga ditujukan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu di mana di dalam firman Tuhan ini dalam ayat 47 mengatakan dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan ayat 48 berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi saudara-saudara, berita tentang nama Yesus, kemudian berita pertobatan, berita tentang pengampunan dosa dan keselamatan ini harus diberitakan mulai dari Yerusalem, kemudian sampai di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid yang pertama Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan bukan hanya kepada murid-murid itu, tapi saudara dan saya pada hari ini kita sudah percaya pada Yesus dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, kamu adalah saksi daripada semuanya ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita semua sadar bahwa tidak mudah untuk bisa meyakinkan orang lain supaya mereka itu percaya kepada nama Yesus, kemudian mereka bertobat dan akhirnya mereka menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Maka itu kita perlu berdoa, kemudian minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Maka itu Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita gak akan bisa meyakinkan orang lain untuk percaya pada Yesus kalau kita tidak memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kuasa yang perlu kita miliki ini adalah kuasa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada umatnya, kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Jadi kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Maka hari ini saya berdoa supaya setiap saudara, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan saya sebagai hamba Tuhan juga berdoa pada Tuhan supaya setiap hamba Tuhan di gereja kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Supaya dengan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka ada kuasa yang kita dapatkan dari tempat yang maha tinggi itu, ya, memampukan kita supaya kita bisa memberitakan Injil itu kepada orang lain. Agar dengan demikian maka mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Roh Kudus akan memenuhi saudara dan saya. Dan biarlah Roh Kudus akan memenuhi hati kita dan membuat kita berkobar-kobar untuk selalu memberitakan tentang nama Yesus. Agar dengan demikian seluruh dunia boleh mengenal nama Yesus. Kemudian mereka akan diselamatkan. Namun firman Tuhan berkata bahwa berita tentang nama Yesus ini harus dimulai dari Yerusalem. Dari tempat di mana murid-murid itu berada di situ. Nah, demikian juga dengan kita sekalian, saudara-saudara. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa berita firman Tuhan yang perlu kita sampaikan yang pertama-tama adalah yang kita harus sampaikan kepada keluarga kita. Keluarga saudara dan saya itu sangat penting untuk kita menyampaikan kepada mereka tentang berita dalam nama Yesus. Bahwa nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa, nama yang mengampuni dosa, bahkan nama yang menyelamatkan. Maka biarlah saudara-saudara, seluruh keluarga kita boleh diselamatkan di dalam Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saudara dan saya punya tugas terhadap keluarga kita. Istri punya tugas terhadap suami untuk berdoa, kemudian memberitakan nama Yesus kepada suaminya. Supaya suaminya mengenal nama Yesus kalau memang suaminya belum bertobat. Suami mempunyai tugas untuk memberitakan Injil kepada istrinya kalau memang istrinya belum menerima Yesus. Begitu juga orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Membawa anak-anak mereka kepada Tuhan supaya dengan demikian maka anak-anaknya akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka itu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa berita itu harus dimulai dari Yerusalem, yaitu dari keluarga kita masing-masing. Dan yang kedua, kita harus memberitakan nama Yesus ya kepada orang tua kita. Mungkin ada di antara kita sebagai anak-anak yang sudah bertobat kemudian mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita, maka kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Yesus kepada orang tua kita. Supaya mereka juga menerima Yesus dan akhirnya mereka diselamatkan. Bukan hanya orang tua kita, tapi ada yang mungkin kakek atau neneknya yang masih hidup. Maka sebagai anak-anak punya tanggung jawab untuk memberitakan nama Yesus kepada mereka. Supaya seluruh keluarga besar kita, ya dari kakek, nenek, ya ayah, ibu, dan anak kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang berikut, yang ketiga, yaitu memberitakan nama Yesus kepada saudara-saudara kita. Mungkin saudara dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. Dan saudara punya keluarga yang lain. Mungkin ada kakak yang belum menerima Yesus. Mungkin ada adik yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Ini tanggung jawab kita. Saudara dan saya harus mengambil tanggung jawab ini. Ini adalah tugas kita untuk kita memberitakan Yesus kepada mereka. Agar dengan demikian maka mereka boleh diselamatkan saudara-saudara. Dan yang keempat, kita memberitakan kepada orang lain.
Saudara-saudara mungkin punya teman baik. Masakan saudara relakan temanmu yang baik itu ya pergi ke neraka, kemudian tidak masuk surga, tidak diselamatkan. Marilah kita mau mengasihi mereka dan kita mau beritakan Yesus kepada mereka. Mungkin kita punya sahabat karib, ya. Bagi anak-anak sekolah mungkin ya punya sahabat karib, ke sekolah bersama-sama, pulang sekolah bersama-sama, naik motor bersama, belajar mengerjakan PR bersama, ya kemudian mungkin pokoknya kalau pada waktu libur atau pada waktu kumpul bersama-sama, masa saudara membiarkan temanmu atau sahabatmu untuk masuk ke neraka? Maka tugas saudara adalah harus memberitakan Yesus kepada temanmu dan sahabatmu supaya dengan demikian diselamatkan. Ada teman bisnis kita di mana selama kita hidup, kita bisnis bersama, kemudian saling menguntungkan satu sama yang lain. Biarlah kita juga memberitakan Yesus pada mereka, agar mereka diselamatkan. Ada karyawan, ada majikan, masa kita membiarkan karyawan kita binasa? Masa kita membiarkan majikan kita yang tidak mengenal Yesus, kemudian akhirnya kita binasa? Nah, maka itu mari kita berdoa. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, supaya kita menjadi saksi bagi mereka. Agar dengan demikian mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, berita apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka? Ya. Berita yang pertama yang perlu kita sampaikan pada mereka adalah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi sesungguhnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah begitu mengasihi dunia ini, dan termasuk keluarga kita, termasuk saudara-saudara kita, termasuk orang tua kita, termasuk sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Sesungguhnya mereka itu sangat disayangi oleh Tuhan. Mereka itu sangat dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan mau supaya mereka diselamatkan. Dan saya percaya kalau saudara minta pertolongan Roh Kudus dan saudara menyampaikan pada mereka bahwa Tuhan menyayangi mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan ingin untuk menyelamatkan mereka dan memberkati kehidupan mereka, maka hati mereka akan terbuka untuk menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka sekalian. Yang kedua, kita harus sampaikan pada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah merupakan satu-satunya juru selamat dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa semua orang akan meninggalkan dunia ini, semua orang akan mati. Tapi sesudah mati, pertanyaannya di sini adalah mereka pergi kemana? Dan firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di mana Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara perlu tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk bisa masuk surga kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Kisah Para Rasul juga di sana dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berita ini yang perlu kita sampaikan pada keluarga kita, pada saudara kita, pada teman kita, sahabat kita, dan kepada semua orang, supaya dengan demikian mereka akan diselamatkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga, berita yang perlu kita sampaikan adalah bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni dosa mereka. Karena ada orang yang pernah berkata kepada saya, Pak, dosa saya terlalu besar Bapak Pendeta. Tidak mungkin dosa saya bisa diampuni oleh Tuhan. Karena sejak masa muda sampai dengan sekarang saya sudah usia tua dan dosa saya terlalu banyak. Saya sudah berkali-kali melakukan dosa, mengecewakan keluarga dan mengecewakan hati Tuhan. Apakah mungkin Tuhan itu bisa mengampuni dosa saya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti poin yang pertama yang saya katakan tadi, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Kalau kita sadar kemudian kita datang, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan minta ampun dosa, maka Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Dia pasti akan mengambil dosa kita dan bahkan firman Tuhan berkata membuangnya di dalam tubir laut. Dia akan melupakan semua perbuatan kita yang kita lakukan dalam hidup kita dari sejak masa muda sampai masa tua sekarang ini. Nah, oleh sebab itu saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan untuk meyakinkan saudara bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu sanggup mengampuni dosa. Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan begini, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. 2000 tahun yang lalu dia mati di atas kayu salib. Dan darahnya telah dicurahkan untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia. Tidak peduli dosa apa yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Yang penting saudara mau sadar, kemudian saudara mau bertobat, saudara mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni dosa saudara. Dan saudara akan menerima pengampunan dosa. Saudara akan menerima keselamatan untuk hidup dalam dunia ini. Kemudian saudara menerima keselamatan serta hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu, dalam kesempatan ini, saudara-saudara, tidak peduli ya siapapun saudara pada saat ini. Saya mengundang saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Jangan melihat berapa besarnya dosa yang saudara perbuat. Jangan pernah melihat berapa kali saudara mengecewakan hati Tuhan. Tapi yang penting pada saat ini adalah saudara menyesal. Saudara mau bertobat. Saudara mau berbalik kepada Tuhan. Saudara mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Dan saudara mengambil keputusan. Dan saudara mengatakan, Tuhan, aku minta ampun kepadamu Tuhan. Terhadap dosa-dosaku. Perbuatan-perbuatanku yang mengecewakan hatimu Tuhan. Aku minta ampun Tuhan. Maka saya percaya Allah yang penuh belas kasihan, yang melihat hati yang hancur, yang mau sadar, yang mau bertobat, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan supaya diselamatkan. Maka Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan saudara. Untuk itu mari datanglah pada Yesus pada hari ini. Bertobatlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan saya percaya dosa apapun yang saudara lakukan dalam hidupmu, Tuhan Maha Kuasa. Dan dia sudah menyelesaikannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Hari ini ketika engkau mengaku dosamu dan engkau minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosamu. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya gereja Bethel Indonesia, para tokoh-tokoh agama kita dan founder-founder kita, mereka telah menetapkan bahwa setiap minggu pertama dalam setiap bulan diadakan perjamuan kudus. Tujuannya adalah supaya membawa umat Tuhan, supaya umat Tuhan memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Maka itu pada hari ini, selain daripada saya mengundang saudara untuk minta ampun pada Tuhan, untuk kembali kepada Yesus dan mau menyerahkan hidupmu pada Yesus. Kemudian sesudah itu saudara mau menjadi saksi, memberitakan nama Yesus supaya orang lain diselamatkan. Maka hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang menerima perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, maka mereka pasti akan diselamatkan. Setiap orang menerima perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, maka mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Termasuk saudara dan saya yang hari ini bersama-sama sedang mengikuti ibadah ini. Mari kesempatan ini saya persilahkan kepada keluarga di rumah masing-masing. Bagikanlah roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus
untuk kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan sementara saudara membagikannya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Ya, lalu kita akan berdoa bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Setiap keluarga pegang roti di tangan kanan masing-masing. Dan mari kita nyanyikan pujian ini 1-2 kali lagi. Kemudian kita akan bersama-sama berdoa. Dan kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Sekali lagi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit. Darahnya tebus saya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa dosa kami begitu banyak. Bahkan sejak di dalam kandungan kami telah dikandung di dalam dosa. Lahir kami juga terkontaminasi dengan dosa di dalam dunia ini Tuhan. Sehingga membuat kami ternoda di dalam kehidupan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengaku segala dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Kiranya Tuhan menyelamatkan kami. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi kami. Sebab itu 2000 tahun yang lalu engkau datang dalam dunia ini. Engkau rela mati di kayu salib. Darahmu dicurahkan dan tubuhmu dicabik-cabik. Supaya dengan demikian maka manusia boleh menerima pengampunan dosa. Dan hari ini kami diselamatkan. Itu bukan oleh karena usaha dan kekuatan kami. Tapi itu semua oleh karena anugerah yang Tuhan telah berikan buat kami semua. Dan hari ini hamba-Mu bersama dengan umat-Mu Tuhan. Ya, di rumah masing-masing kami akan menerima perjamuan kudus. Tuhan, Engkau berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Supaya biarlah ini menjadi persekutuan kami dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa Yesus akan hidup di dalam kami dan kami di dalam Yesus. Dan bahkan kuasa darah Yesus akan menyucikan kami dari segala dosa kami. Kalau hari ini ada seseorang yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini, kemudian yang ingin kembali kepada Yesus, yang ingin minta ampun dosa, Tuhan berikanlah pengampunan dosa kepadanya. Dan ingin berbalik pada Tuhan, Tuhan dengan lapang dada menerimanya. Karena Tuhan adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah merindukan supaya orang berdosa bertobat
berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Untuk itu kami membawa semua orang-orang yang sadar dan mau kembali pada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menerima dan Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati supaya ketika kami menerimanya, maka menjadi berkat dalam hidup kami dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Angkatlah roti di tanganmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita? Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan di tangan kanan saudara masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, besar setiamu
di sepanjang hidupku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Terima kasih buat keselamatan yang kau berikan. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat hidup yang kekal. Terima kasih bahwa Tuhan telah melepaskan kami dari segala kutuk. Maut, kutuk kemiskinan, kutuk kematian kekal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan menggantikannya dengan memberikan hidup yang kekal dan abadi buat kami semua. Pada hari ini hamba-Mu berdoa buat semua umat Tuhan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Melindungi dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Sehingga dengan demikian maka keluarga mereka dilindungi dan diselamatkan oleh Engkau. Kiranya Tuhan melindungi kami hamba-hamba-Mu. Supaya kami semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini kami berdoa untuk keluarga kami supaya dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah, dijauhkan daripada kecelakaan, dijauhkan dari maut, dijauhkan dari penyakit sampar yang sedang menular pada saat-saat ini. Kami percaya kami memiliki kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup untuk melingkupi kami, melindungi kami, dan menyelamatkan kami sekalian. Untuk itu kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada mujizat. Hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Dan hanya di dalam Yesus ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan dan memberikan persembahan untuk pelayanan gereja GBI Bukit Sion di tempat ini, maka Bapak Ibu dapat mentransfer lewat rekening BCA yang ada di Warta Gereja atas nama Bapak Hermawan AS dan Bapak Henry pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Immanuel.